Bertemu lagi di channel Belajar Lempeng menurut Utisera. Perkenalkan, nama saya Pangestu. Kali ini saya juga akan membagikan pengalaman saya mengenai cara menaikkan jiwa menurut Utisera. Dalam video sebelumnya telah diceritakan bagaimana cara belajar hidup lempeng. Menurut Utisera, semakin lempeng hidup kita, maka semakin tinggi jiwa kita. Semakin tinggi jiwa kita, maka tubuh kita pun akan semakin sehat. Karena setiap perubahan yang terjadi pada jiwa berpengaruh langsung pada tubuh. Bagaimana sih cara menaikkan jiwa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dalam setiap kesempatan, Utisera menggunakan perumpamaan jiwa minus dan jiwa plus, serta menggunakan perumpamaan nilai angka 1 sampai dengan 100 agar mudah dipahami dan dimengerti. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa jiwa adalah naluri yang berisikan pikiran, angan-angan, emosi, ambisi, keinginan, dan lain sebagainya. Jiwa bisa saja menjadi naik atau turun ketika kita mengalami situasi tertentu. Jiwa bisa saja berubah seiring dengan perubahan pada pikiran dan emosi. Misalnya, ketika kita sedang mengalami masalah yang menguras pikiran dan emosi, yang membuat kita menjadi marah, khawatir atau takut, sedih, dan lain sebagainya. Jiwa kita bisa turun, bahkan bisa minus, apabila kita terlalu larut dan berlebihan dalam menyikapinya. Bagaimana sih cara agar jiwa tidak turun atau minus? Atau bagaimana sih cara menaikkan jiwa? Berkaitan dengan jiwa, saya akan membagikan pengalaman saya bersama Utisera. Suatu ketika, saya merasa ada yang tidak beres dengan diri saya. Ada perasaan tidak nyaman, tetapi susah untuk diungkapkan. Menurut saya, saat itu jiwa saya turun. Kemudian apa yang saya alami, saya ceritakan kepada Utisera, bahwa sepertinya jiwa saya turun. Utisera membenarkan hal tersebut. Menurut Utisera, jiwa bisa turun, bahkan bisa minus, tentu ada penyebabnya. Kemudian saya berusaha mencari apa yang membuat jiwa saya turun. Pastinya ada tindakan atau pemikiran saya yang kurang lempeng.
Kemudian saya berusaha mencari sampai pada titik di mana saya menemukan bahwa ada sesuatu yang membuat jiwa saya turun. Bermula ketika saya mendengar cerita tentang seseorang, katakanlah si A. Yang membuat saya jatuh adalah ketika saya berpikir negatif atau berprasangka buruk terhadap si A setelah mendengar cerita tersebut tanpa saya mengetahui kebenarannya. Ternyata, apa yang saya pikirkan tentang si A itu tidak benar, sehingga membuat jiwa saya turun. Kemudian saya berusaha menyadari dan mengakui bahwa ternyata si A tidak seburuk yang saya pikirkan. Disitulah akhirnya saya mampu mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut untuk tidak mudah menjustifikasi seseorang tanpa mengetahui kebenarannya. Saat itu saya merasa jiwa saya sudah naik kembali seperti semula. Kemudian saya bertanya kepada Utisera. Ternyata Utisera pun membenarkan bahwa jiwa saya sudah kembali seperti semula. Inilah salah satu cara saya agar jiwa saya naik atau tidak turun. Jiwa bisa naik ketika kita mampu mengenali dan menyadari kelemahan-kelemahan kita, mampu bangun dan mampu memperbaiki diri supaya lebih lempeng. Menurut Utisera, agar jiwa kita tidak jatuh atau minus, ketika terjadi perubahan pada pikiran dan emosi, kita harus selalu berpegang pada yang lempeng. Maksudnya, dalam keadaan apapun, kita harus berpegang pada yang lempeng. Dan agar jiwa kita tidak jatuh, berpikir dan berbuatlah yang lempeng. Berpegang pada yang lempeng berarti kita mengikuti kata hati nurani. Hati nurani adalah sisi yang baik dan luhur yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada dasarnya, setiap manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita mampu memilih yang baik menurut hati nurani kita, itu berarti kita mampu mengikuti nurani, mampu mengikuti yang lempeng. Jika kita selalu mengikuti yang baik, melakukan yang baik menurut hati nurani kita, ibarat pisau yang diasah lama-kelamaan akan semakin tajam, yang pada akhirnya kita akan mampu mengerti, mampu merasakan, bahkan mampu mendengarkan hati nurani kita. Contohnya adalah dari pengalaman saya sendiri. Suatu ketika, saya merasa jiwa saya turun. Biasanya jiwa saya berada di angka plus 60. Kemudian saya pun belajar menghitung seperti yang Utisera lakukan untuk melihat sejauh mana perubahan jiwa saya. Dengan menggunakan perumpamaan angka nilai 1 sampai dengan 100. Di sini saya melihat kesehatan pikiran saya minus 1. Dan jiwa saya pun turun menjadi plus 10. Pasti hal ini disebabkan karena saya salah dalam pemikiran. Salah dalam pemikiran sangat mempengaruhi kesehatan jiwa. Ternyata menurut Utisera, kesehatan pikiran saya minus 1 dan jiwa saya pun turun di angka plus 10. Artinya,
apa yang saya lihat sama dengan yang Uti Sera lihat. Disinilah saya merasakan begitu dahsyatnya nurani. Semakin kita mampu mengikuti nurani, semakin dahsyat nurani akan membantu kita mengenali diri kita. Dari peristiwa yang saya alami, saya menjadi tahu kesalahan saya dan tahu apa yang harus saya perbaiki agar jiwa saya bisa kembali naik. Memang, terkadang apa yang saya lihat dengan yang Uti Sera lihat itu tidak sama. Tetapi saya menyadari bahwa saya masih belajar dan Uti Sera tentu lebih tajam dan lebih mumpuni dalam hal ini. Tetapi bagi saya hal itu tidaklah menjadi masalah. Karena saya yakin banyak hal positif yang bisa saya pelajari di sini. Baik Uti Sera, saya dan teman-teman masih sama-sama belajar untuk semakin lempeng. Yang namanya belajar terkadang bisa salah, tetapi dari kesalahan kita mau mengakui, mau bangun, dan mau memperbaiki diri agar semakin lempeng. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang akan kita hadapi, dan ini membutuhkan usaha keras kita agar kita tetap menjadi lempeng. Menjadi lempeng membutuhkan suatu kesadaran dalam kehidupan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kesadaran dalam hidup, ikuti terus channel Belem, Belajar Lempeng bersama Uti Sera dalam video selanjutnya. Menurut Uti Sera, mampu mengenali dan menyadari kelemahan-kelemahan diri, mampu untuk bangun dan mampu untuk memperbaiki diri supaya menjadi semakin lempeng adalah cara agar jiwa kita naik atau plus. Semakin naik jiwa, semakin lempeng hidup kita. Yang berarti semakin mampu kita mendengarkan nurani. Disinilah kedahsyatan nurani atau roh bisa kita rasakan. Karena semakin naik jiwa, semakin sehat tubuh kita. Jadi, jangan biarkan jiwa kita turun atau minus, karena tubuh kita juga akan terganggu, yang berarti tubuh kita tidak sehat. Naikkan jiwamu agar kamu sehat. Dengarkan nuranimu agar kamu mampu menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan membuatmu menjadi manusia yang mandiri. Dan dengan hidup lempeng, hidupmu pun akan lebih berarti. Sampai di sini cerita saya mengenai cara menaikkan jiwa bersama Uti Sera. Masih ada banyak pengalaman-pengalaman yang akan diceritakan dalam video-video selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.